Ya, saya datang ke rumahnya Profesor Dr. Rizal Ramli. Capek kita semua ngulangin kasus yang sama lagi, Mas Amin. Jadi harus ada shock terapi, harus ada yang dipenjarain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali ya perpolitikan di negeri ini. Nah, setelah tanggal 10 Agustus kemarin yang diwarnai dengan aksi demo yang ternyata ditunggangi ya oleh para penggaung people power ya, Mbak Amin Rais CS, Rizal Ramli ya, karena di situ sudah nyata ya Rizal Ramli dan Rocky Gerung itu berorasi di sana di depan buruh ya. Nah, apalagi kalau bukan people power yang disuruhkan mereka. Nah, ternyata people powernya ini gagal lagi. Sudah beberapa kali people power gagal terus. Nah, kemarin Minggu 13 Agustus, Mbak Amin ini bertandang ke rumah Rizal Ramli. Nah, mereka ini kayaknya curhat ya dengan kegagalan people power. Ngatur strategi apa lagi nih? Ternyata mereka merencanakan sesuatu yang intinya mereka ingin memenjarakan Bapak Presiden Jokowi. Nggak ada kapoknya ini. Langsung saja kita simak video-videonya ya. Dari tadi? Iya di situ tapi. Lu nggak ada tadi? Ya. Minggu duluan deh. Iya dong. Kamu rajin. Ayo rajin. Nah, ini Mbak Amin ya. Masuk ke rumah Rizal Ramli minggu kemarin ya. Ya, saya datang ke rumahnya Profesor Dr. Rizal Ramli karena beliau kita anggap bisa jadi corong buat teman-teman kita nanti akan berdiskusi Corong untuk apa. Tunggu tanggal mainnya setengah jam lagi. Ya. Cita-cita kita begitu Jokowi jatuh, satu, harga BBM kita akan turunkan sehingga di kantong rakyat ada uang. Yang kedua, tarif listrik kita akan turunkan ke posisi 3 tahun yang lalu. Wah, ini gimana ya Rizal Ramli ini ya? Ini dasarnya apa bisa menurunkan harga BBM, tarif listrik? Nah, kalau harga minyak dunia naik gimana? Nggak ada sejarahnya ya. Harga BBM itu semakin tahun dimurahkan itu nggak ada ceritanya ya. Ini provokasi ngawur ini kayaknya. Sehingga cicilan listrik rakyat berkurang 30%. Ada uang di kantongnya. Yang ketiga, kita akan stabilkan kebutuhan pokok. Yang keempat, kita akan naikkan kredit untuk UKM dari hanya 18% dari total kredit ke 35% dalam 1 tahun. Sehingga UKM yang 40 juta ada uang. Hari ini di daerah-daerah nggak ada uang, di bawah nggak ada uang. Kesedot untuk bayar pokok sama bunga utang 780 triliun. Emang mereka ini siapa ya? Bukan calon presiden, ya, hanya provokator ya. Nanti yang ambil kebijakan kan setelah Bapak Presiden Jokowi, yaitu presiden selanjutnya. Nah, mereka ini siapa kok pengen membuat kebijakan seperti itu? Dan itu kayaknya kebijakan yang mimpi aja ya, cuma ingin memprovokasi. Lanjut ya. Kita beresin soal utang dan lain-lain. Yang kedua, kita adakan pemilu yang lebih adil dan fair. Belajar dari Pak Habibie. Pak Habibie hanya 6 bulan persiapannya, nggak perlu lama-lama. Yang dia lakukan, Ketua KPU, Bawaslu, tokoh independen, anggotanya dari partai-partai supaya bisa saling ngawasi. Bukan hari ini sengaja dipilih ormas supaya gampang diatur. Yang ketiga, tidak ada lagi threshold sehingga pemilihan presiden, gubernur jadi lebih kompetitif, faktor uang lebih berkurang,
Dan yang terakhir, nggak ada lagi tuh box dibawa dari TPS ke kecamatan, disitulah kecurangan dilakukan. Nanti dari TPS 85.000 langsung ke satelit, rakyat monitor lewat handphonenya. Biayanya pun sepertiga dari yang mereka minta biaya buat 2024 90 triliun. Kita udah hitung cukup 30 triliun. Jadi teman-teman, itulah arah perubahannya. Ini waktunya kita berubah. Capek kita semua ngulangin. Ya capek lah karena people powernya gagal melulu ya. Jadi capek, nggak berhasil people powernya ya. Kasus yang sama lagi Mas Amin. Ya. 25 tahun yang lalu kan kita yang ngomong KKN. Iya kan? Ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Masa 20 tahun lagi kita masih ngomongin yang sama? Kapan ini bangsa maju? Jadi harus ada shock terapi, harus ada yang dipenjarain. Nah ini, harus ada yang dipenjarain. Wah, ini ya. Ini kayaknya rencana bulus mereka ya, yang mau memenjarain. Padahal ya nggak ada yang terbukti kan. Nggak ada kasus korupsi di keluarga Bapak Presiden Jokowi. Nah, mereka mengada-ada, membuat ya isu-isu seperti itu ya agar mungkin provokasi terhadap rakyat agar benci juga ya. Habis ini, ya pemimpin seperti di Korea, 5 mantan presiden, 3 jenderal, 5-5-nya dipenjara karena korupsi. Hari ini gubernur, presiden, perdana menteri di Korea kagak ada yang berani ngaco-ngaco, sibuk ngurusin rakyatnya, makanya rakyatnya maju. Indonesia perlu shock terapi karena penyakit KKN ini udah ganas selama Jokowi dibiarkan berkembang biak. Tidak ada kandidat yang disandingkan sehebat Anies. Kumpulkan 10 kandidat presiden ke depan, semua dibandingkan, disejajarkan. Anies lebih qualified, Anies lebih jujur, Anies lebih paham baik. Anda pernah dengar bagaimana presiden pernah berbicara? Bunuh saja. Pernah dengar? Oke guys, nah kali ini gue mau state video ini ya. Guys, kebayang nggak? Itu ibu adalah dosen UI. Saya tidak mau cari tahu siapa dia, tapi di video-video yang lain itu ada tulisan bahwa dia dosen di UI. Kita tahu bahwasanya UI ini adalah kiblat Universitas Indonesia yang ada di Indonesia ya. Sangat mengerikan sekali. Sekelas dosen yang itu bukan S1, S2, yang dia bukan lulus kemarin sore. Inilah kenapa politik di tahun ini harus diisi oleh anak-anak muda. Karena bagi saya, untuk anak-anak muda sekarang ini kita bisa melihat bagaimana mereka mulai banyak yang terjun ke dunia politik. Tentunya saya berharap mereka, anak-anak muda, berpolitik dalam ruang yang bebas, berpikir lepas, walaupun tidak santun, karena anak muda itu ya sangat sulit ya untuk diprediksi. Tetapi secara pemikiran dan analisanya itu tepat. Dan yang pasti tidak menggunakan perasaan-perasaan, perkiraan-perkiraan. Jadi berbicara berdasarkan fakta dan data yang didapat sehingga menghasilkan analisa dan keputusan yang akurat.
Kalau kembali ke ibu ini, siapa lagi yang mau kita percaya? Mungkin ibu ini tidak terjun dalam dunia politik. Sebagai dosen UI yang sudah melahirkan banyak lulusan, yang sudah memberikan pengajaran banyak selama ini, apakah pantas memberikan statement yang mengambang, memberikan statement yang tidak jelas unsurnya? Seorang dosen itu ketika dia mau lulus menjadi seorang dosen, dia harus punya yang namanya skripsi yang benar-benar itu tuh lulus tes gitu loh. Jadi ketika kita membuat skripsi, apalagi ini seorang dosen UI, saya rasa itu skripsinya paling sulit. Makanya dia menjadi dosen. Tetapi semua itu hilang karena hati. Karena hati. Jadi logikanya sudah hilang, analisanya sudah hilang, keilmuannya sudah hilang. Itu hanya tertutup dengan hati. Jadi baperannya itu maksudnya itu gini. Mungkin ibu ini sangat membenci Pak Jokowi ya. Karena di situ dia statement bahwa Pak Presiden pernah berkata seperti ini, dan itu salah. Ternyata video-video reaction yang diberikan oleh netizen tidak ada kaitannya perkataan ibu itu dengan video-video yang pernah viral atau pidato-pidato Pak Jokowi yang pernah disampaikan di media. Seorang presiden harus tentunya menyampaikan pidato sudah pasti sudah dipelajari oleh staf presiden ya kan, tidak serta-merta langsung Pak Jokowi langsung instan, enggak. Nah, tapi sekelas dosen yang dia berbicara tetapi dia tidak tahu faktanya, dan kita dipaksa suruh mempercayai itu, lalu membuat gaduh, dan dia menikmati itu. Ketika ada reaksi klarifikasi video, ternyata Pak Jokowi tidak bilang seperti itu. Yang dia tunjukkan adalah kepada para pengedar narkoba, mafia narkoba, tembak mati, dor. Kalau memang mereka istilahnya ya harus seperti itu, ya udah tembak aja. Orang pengedar narkoba itu merusak generasi bangsa kok. Tuh. Jadi siapa yang harus kita percaya? Maka dari itu saya mengajak untuk pemuda-pemudi Indonesia, mari kita terjun ke politik, belajar dari saat ini. Oke? Selamat berjuang. Buat ibu, jika ada klarifikasi tolong minta maaf ya ibu. Jangan sombong-sombong amat ibu. Jokowi turun mundur pulang ke Solo. Itu karena saya merasa sayang. Mbak, sampean dadi wong apik tenan to, Mbak? Bojone sapa to sampean iki? Salut tahu. Ngomongan Pak Jokowi tenan. Hah? Dijak kira-kira nek jak mulai ning Solo sampean pisan sing bayari? Hah? Sampean pisan sing bayari? Ayo aku ndelok videomu lho, wonge kok apik tenan gitu. Adek pacakane keren, kudungan terus topine ngono apel, gantelane apel. Kuplukku tak coplok. Matur nuwun sampean kok apik tenan nawan-nawane Pak Jokowi. Ya, gak rela nanti diturunkan. Tapi sayangi dibalik hatimu sing omonganmu sing apik ku mau, hatine adik ada kebusukan di situ. Dadi hatine bosok sayange. Apik omongane, ya. Tapi hatine bosok. Aja ngono. Saken Pak Jokowi, babawe Pak Jokowi cek mulai dhewe. Ora arah sampean kaya ngono.
kali ini yang nggak berita-berita ini mau kali ini menghina Pak Presiden, datang ini ke rumah istana. Tenang aja Pak Presiden Jokowi yang sangat kucintai kali. Apapun kata mereka itu ya kan, aku tetap mencintai presidenku nomor 1 di dunia, aku rasa. Nggak ngaruh perkataan mereka. Kalian itu buruh miskin karena kalian nggak ada otak. Tanah kalian dirampas itu kebodohan kalian. Jangan kalian buat presiden yang kalian pojokkan, yang kalian hina-hina. Masa kalian kepong-kepong pula rumah Presiden Jokowi? Tengok tuh, itulah ciri-ciri presiden paling sabar di seluruh salah lagi aku gara-gara orang ini di seluruh dunia. Joko Widodo. Kuajarkan sama kalian ya, yang demo-demo hari ini ya, yang suka meruntuhkan pemerintahan Jokowi. Kalian tenang aja, berapa bulan lagi 2024? Sabar aja kalian. Kalian tengok nanti, entah yang mau kalian pilih Anies Baswedan, entah si Amin Rais, entah si Prabowo, nggak tahu lah. Nanti kalian akan disadarkan kalau Pak Presiden Joko Widodo ini the best. Apapun kalian katakan nggak ngaruh sama aku. Mau kalian bilang rejim tak apalah, nggak ngerti kali lah bahasa politik ini. Bahasa buat rambutku berguguran. Masa pemimpin kalian kayak buat seperti itu? Makin menderita, makin miskin lah kau. Buru-buru yang miskin kali, yang mau dipakai oleh politik-politik untuk mendatangi rumah kediaman Pak Joko Widodo, yang mau dipakai oleh orang-orang politik itu untuk menghina Pak Presiden Joko Widodo. Ku ingatkan kalian ya, kalau memang kalian mau diberkati Tuhan, kalau memang kalian mau sukses, kalau kalian mau menjadi buruh yang kaya raya, hormati pemimpin yang paling nomor 1 di dunia ini, Presiden Joko Widodo. Aku nggak ngaruh mau kalian apa ya, aku pokoknya Joko Widodo ini the best sama aku. Oke? Mau kalian bilang ijazah palsu, mau kalian pecundang tak apa segala macam, nggak tahu lah. Bahasa kalian nggak tentu arah. Kalian bilang banyak bagus sekali agama kalian, tapi penghinaan kalian itu nggak kelewat batas, iya kan? Oke lah ya, semua buru-buru yang berjuta-juta banyaknya di Jakarta ini, tolong kalian nggak usah kalian mau diprovokatori oleh itu yang mau meruntuhkan. Aku kan emak-emak, nggak ngerti kali aku politik ini. Mana lah. Tapi kalau muka Presiden Joko Widodo ini jatuh cinta aku. Oke lah ya, emak, love you. Demikian. Karena kalau terowongan ini runtuh, yang rugi adalah bangsa dan negara kita dan Egy Sujana hadir di tengah-tengah masa aksi unjuk rasa elemen buruh di Patung Kuda Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 10 Agustus 2023 siang. Ia didampingi oleh mantan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Egy mengatakan dirinya hadir untuk menyuarakan agar Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut Omnibus Law. Egy meminta dengan hormat kepada Joko Widodo agar segera mencabut Undang-Undang Omnibus Law yang telah merugikan masyarakat, khususnya kaum buruh. Sebab jika tidak segera dicabut, maka Tuhan bakal mencabut kekuasaan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Pendidikan, ya itu yang terakhir, dan juga mengenai kesejahteraan buruh. Setelah saya bongkar, oleh karena itu saya diancam sama Jokowi dengan hormat cabutlah. Dia bilang kalau kamu Undang-Undang Omnibus Law ini, saya bunuh kamu. kalau Anda tidak, saya bilang saya tidak takut. Saya tidak takut. Nanti Allah cabut kekuasaanmu. Itu aja komentarnya, nggak usah banyak-banyak. Bang, jadi cabut Omnibus Law. Kalau tidak dicabut, Allah akan cabut kekuasaanmu Jokowi, insya Allah. Kalau misalkan tuntutan nggak dikabulin Jokowi, ya Allah yang cabut dan apakah dengan gerakan massa atau dengan cara alami yang Allah ciptakan? Kalau Jokowi sendiri, Sebelumnya ribuan udah pas. Siap turunkan Jokodok? Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana? Siap lengserkan? Takbir! Siap serbu istana? Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir! Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk yang kesekian kalinya rakyat bertanya kembali. Ya. Kalau saya sebagai rakyat, mungkin orang mengatakan baru satu orang, tidak mungkin mewakili rakyat katanya gitu. Tapi atas nama individu saya pribadi, ya, saya mengatakan jika kasus ini berlanjut, ingat Pak Jokowi gitu. Kejujuran di dunia ini, terutama di Indonesia ini sangat mahal harganya. Saya ulang Pak Jokowi, ya, Anda masih beragama Islam, Anda masih punya iman, Anda masih punya moral, Anda masih punya etika, jujurlah Anda kepada kami rakyat Indonesia gitu. Kalau benar ijazah Bapak asli, tunjukkan kepada kami. Tunjukkan kepada kami rakyat Indonesia gitu. Tapi kalau terbukti palsu, ya, dengan sukarela semestinya Bapak Presiden dengan segala hormat wajib mengundurkan diri dengan segera. Kalau tidak, ini menjadi akan presiden buruk bagi presiden-presiden berikutnya gitu. Kenapa? Yang ijazah palsu saja yang sudah dibuktikan di pengadilan